Assalamualaikum. Jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan dulu cerita baru. Cerita yang mengisahkan kembalinya seorang pejuang terhebat. Oke lah, daripada lama, mending kita langsung gaskan aja ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, keluarga Ding mencoba memojokkan si kacamata agar mengakui bahwa dia telah menyusup bersama Yunci ke kediaman utama keluarga mereka. Lantaran si kacamata terus bertele-tele dan tidak mau mengakuinya. Dia pun menunjukkan apa yang dia bawa sebagai hadiah kecil untuk si kacamata. Dan begitu melihatnya, dia seketika terdiam mematung, bagaikan tersambar oleh petir saat melihat anggota keluarganya diseret ke sana. Tidak hanya keluarganya saja, bahkan ibunya juga dibawa ke sana. Mereka dijadikan sebagai sandera demi bisa menangkap dirinya dan Yunci. Kakeknya yang merupakan keluarga tertua sontak memarahi si kacamata dan menyuruhnya berlutut meminta maaf pada keluarga Ding. Akan tetapi, si kacamata menolak perintah tersebut. Lantaran ia tidak ingin lagi tunduk pada keluarga itu, si kakek lantas menanyakan, apakah si kacamata sudah lupa bagaimana bersikap di depan keluarga Ding, seperti yang diajarkannya sejak kecil. Namun dia justru balik bertanya pada si kakek, apakah kakeknya ingin seluruh keluarga Kiao menjadi anjing dari keluarga Ding selamanya? Pertanyaan itu pun seketika membuat mereka terdiam. Perasaan takut langsung mengambil alih, sampai keringat dingin mulai bercucuran di wajah mereka. Bahkan saking takutnya, sampai membuat sang paman terhuyung lemas. Menurutnya sebagai keturunan pengkhianat yang berdosa, menjadi anjing saja sudah seperti berkah. Walaupun takut, bibinya lantas bertanya, apakah si kacamata ingin seluruh keluarganya dihabisi oleh keluarga Ding? Apakah si kacamata mengerti bagaimana susahnya sang ibu menyatukan keluarga Kiao dengan keadaan ayahnya yang menggila? Untuk meyakinkan seluruh keluarganya, si kacamata pun menunjukkan jejak kakek buyutnya yang rela mengorbankan diri, masuk ke dalam Secret Realm untuk menyelesaikan malapetaka. Dia juga menjelaskan dirinya telah mencari informasi tentang kakek buyut sejak lama, tapi ia kekurangan bukti yang kuat. Sekarang buktinya sudah ada di hadapan mereka. Hal ini sudah jelas bahwa kakek buyutnya bukanlah pengkhianat jahat dan kebenarannya sangat berbeda dari sejarah yang ada. Saat kebenaran ini terungkap, ia yakin nama kakek buyutnya bisa dibersihkan sehingga mereka tidak perlu hidup seperti ini. Keluarga Ding tidak berhak untuk memperlakukan mereka seperti sekarang dan anggota keluarga lainnya seharusnya tidak tewas karena tuduhan ini. Perkataan si kacamata pun sontak ditertawakan oleh keluarga Ding. Tapi dia juga membenarkan semua ucapan itu. Dia membenarkan bahwa Kyoen memang dihabisi karena penyergapan dan juga bukan pengkhianat jahat, lebih tepatnya. Pahlawan Ding Kun meningkatkan kekuatan dengan cara menyergap Kyoen saat itu. Tapi siapa yang peduli dengan kebenaran itu? Karena Kyoen adalah pengkhianat kekaisaran, jadi pantas untuk dihabisi. Keluarga Kiao adalah keturunan pengkhianat, sangat pantas hidup sebagai anjing keluarga Ding. Faktanya seluruh keluarga Kiao mengetahui kebenaran itu, tapi cuma memilih diam karena takut dihabisi seperti yang lain. Bahkan mereka dengan senang hati berlutut, layaknya binatang peliharaan. Begitu ia memerintahkan mereka. Sang ibu yang tidak ingin kehilangan si kacamata, lantas memohon agar si kacamata mengakui kesalahannya, karena menurutnya itu hanya akan membahayakan mereka. Di saat bersamaan, Dingku yang sudah tidak sabar ingin menghajarnya, langsung melancarkan sebuah tendangan untuk membuat si kacamata berlutut. Namun alih-alih membuatnya berlutut, si kacamata justru dengan santainya menahan tendangan itu. Tidak hanya menahan tendangannya saja, dia juga mencoba melawan balik dengan cara menangkap kaki si Dingku dan tanpa ragu langsung ia hantamkan ke tanah hingga membuat tanah pun hancur. Lalu dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan lagi berlutut pada keluarga Ding. Melihat si kacamata sudah berani melawannya, dia pun memutuskan untuk menghadapinya lebih serius lagi dengan senjatanya itu. Lalu dengan percaya diri kembali melakukan serangan untuk membuat si kacamata sadar bagaimana seharusnya seorang samsak bersikap. Akan tetapi, dia malah lebih dulu terkena hantaman shield si kacamata sebelum sempat mengayunkan palu besarnya itu. Sekilas dia sempat bertanya-tanya dalam pikirannya, seolah tidak percaya si kacamata sudah menjadi lebih kuat. Lalu tanpa disadari, dia kembali terkena oleh pukulan keras dari si kacamata yang terlihat sudah sangat marah pada keluarga Ding. Pukulan itu pun tidak hanya memberikan rasa sakit, tetapi membuat dia semakin tidak percaya si kacamata mendadak jadi lebih kuat.
Tidak terima dengan kenyataan ini tentu membuat amarahnya meluap hingga kembali melakukan serangan yang tentunya masih tidak dapat mengenai si kacamata. Tidak peduli berapa kali pun serangannya ditahan, dia terus maju dan terus mendaratkan serangan secara brutal, sembari mulutnya tidak henti mengoceh. Namun sebanyak apapun dia mencobanya, tidak ada satupun serangan yang mengenai si kacamata, dan alhasil malah dia sendiri yang terkena bogeman mentah, hingga membuat dia langsung tersungkur ke tanah. Hal ini pun tentu membuat seluruh keluarganya seakan terkejut, melihat si kacamata yang dulunya culun, mendadak jadi pemberani. Bahkan si kacamata juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang yang dulu, yang selalu mengalah ketika dibuli. Sementara di saat yang sama, di dalam mirror, Yunchi kini tengah melakukan pertarungan melawan jiwa Kyoen, lantaran ia tidak bisa keluar dari sana sebelum ia mengalahkannya. Dengan menggunakan perisai dan sebuah pedang, jiwa Kyoen terus-menerus melakukan serangan secara brutal, yang membuat Yunchi harus fokus untuk menghadapinya. Lantaran ia mengetahui bahwa saat ini lawannya berada di bentuk kekuatan penuh, dan jarak antara kekuatannya sangatlah besar. Jika bukan karena kelasnya yang tipe defensif, dan fakta bahwa Kyoen tidak memiliki kesadaran, kemungkinan dirinya pasti langsung ditekan. Tapi karena dirinya yang telah mengajarkan semua teknik bertarung Kyoen, ia tentu sudah mengetahui kelemahannya cukup dalam, sehingga dirinya bisa mengendalikan ritme pertarungan, meskipun perbedaan kekuatannya saat ini lumayan besar. Meski begitu, Kyoen memiliki defense seorang kelas transfer level 60. Walaupun menggunakan trik blade yang ditumpuk, itu tidak akan berpengaruh besar. Ditambah legendary skill yang dimilikinya, sebuah skill Golden Light Barrier yang cukup merepotkan, membuat serangannya sangat sulit menjangkau Kyoen. Bahkan serangan kuatnya tidak mampu menembus pertahanan itu. Sedangkan di luar mirror, si Dinku telah menggunakan kekuatan penuh dan terus memberikan gempuran. Tetapi si kacamata masih tetap berdiri tegak, menahan semua serangannya. Tidak hanya menahan saja, si kacamata juga sesekali memanfaatkan kesempatan untuk memberikan balasan, yang mendarat dengan mulus pada wajah si Dinku. Bahkan kali ini, dia tanpa segan menghajar habis si Dinku di hadapan mata keluarga Ding, yang cuma menyaksikan pertarungan mereka. Melihat si Dinku cuma dijadikan samsak oleh si kacamata, tentu membuat pamannya tidak bisa cuma diam, dan membiarkan si kacamata bertindak seenaknya. Tidak bisa cuma diam, dia pun memutuskan untuk maju dan memberikan pelajaran tepat ketika si kacamata tengah menghajar si Dinku. Namun si kacamata terlebih dulu menggunakan Golden Light Barrier, sehingga serangan yang dia berikan seperti menghantam sebuah tembok yang kokoh. Sembari terus menghajar si Dinku, si kacamata dengan lantang menyebut keluarga Ding cuma pengecut yang tidak berani satu lawan satu. Kembali ke dalam mirror, yang mana saat ini Yunchi terus-menerus memberikan tebasan kuat demi bisa menghancurkan Golden Shield milik Kyoen. Menurut yang ia ketahui, Golden Light merupakan skill defense yang tidak hanya terikat pada status pengguna. Selama tidak menerima yang melebihi toleransi, shield itu bisa bertahan setidaknya 10 serangan. Tapi ini juga merupakan skill yang memerlukan energi. Bahkan sedikit kerusakan saja akan mengurangi energi penggunanya, dan saat energi habis, 10 serangan apapun akan dengan mudah menghancurkannya. Seperti halnya yang kini dialami oleh si kacamata. Dan karena kurangnya pengalaman, membuat keluarga Ding mampu menghancurkan shieldnya dengan sangat mudah. Lalu dengan percaya diri dia mengatakan, bahkan jika si sampah Kyoen yang menggunakan skill itu, dirinya tetap tidak peduli. Sembari menunjukkan, si Dinku yang sudah babak belur dia menimpali. Andai kakek buyutnya ada di sana, mereka pasti akan bertekuk lutut meminta belas kasih. Perkataan itu pun sontak membuat dia seakan diremehkan, sehingga langsung menunjukkan tekanan kekuatan yang cukup besar, sampai membuat si kacamata langsung terhempas. Menurutnya Kyoen hanyalah sampah tidak berguna, yang tewas di dalam sekret rendah. Meskipun datang ke hadapannya, justru Kyoen-lah yang akan berlutut, ucapnya sembari menggunakan skill gravity. Saking kuatnya skill itu, sampai membuat si kacamata langsung terluka parah dalam sekali tekan, layaknya seperti tertimpa sebuah batu yang sangat berat. Melihat si kacamata tetap tidak mau berlutut, meski sudah terluka cukup parah, dia pun memutuskan untuk memotong kakinya, untuk melihat apakah si kacamata masih bisa berdiri. Namun sang ibu yang tentu sangat menyayangi anaknya, dengan cepat menghalangi master keluarga Ding, yang terlihat sudah siap mengayunkan senjatanya. Dengan wajah berlinangan air mata,
Sang ibu memohon agar si kacamata diampuni, dan dirinya bersedia untuk melakukan apapun. Melihat itu, dia pun berhenti sejenak, dan menyuruh si kacamata agar berlutut sebelum dia memotong ibunya. Tetapi si kacamata yang teguh dengan pendirian, tetap tidak mau berlutut, dan justru malah memperlihatkan tampang penuh amarah. Sehingga hal ini membuat emosi Master keluarga Ding semakin memuncak, sampai dia tanpa segan mengayunkan senjatanya ke arah mereka berdua. Tepat di saat yang sama, si kacamata yang tidak memiliki pilihan memutuskan untuk berlutut agar tidak terjadi apa-apa pada ibunya. Namun semua itu sudah terlambat, karena Master keluarga Ding sudah lebih dulu mengayunkan senjatanya. Akan tetapi semua orang sontak terkejut, begitu melihat apa yang saat ini sedang terjadi, yang mana serangan Master keluarga Ding ternyata ditahan oleh sesuatu yang entah dari mana datangnya. Dan yang menahan serangan itu ternyata jiwa Kyoen, yang kini telah menjadi pasukan summon milik Yunchi. Tentu semua orang termasuk keluarga Kyo mengenali sosok tersebut yang merupakan kakek buyut mereka, meskipun bentuknya hampir mirip seperti bayangan. Bahkan mereka yang berasal dari keluarga Ding juga seketika dibuat tercengang sampai beranggapan bahwa Kyoen telah hidup kembali. Yunchi pun lantas mengatakan bahwa Kyoen telah merangkak dari neraka untuk meluruskan semuanya dan membereskan mereka yang bertindak seenaknya pada keluarga Kyo. Meski begitu, Master keluarga Ding sedikit pun tidak gentar atau merasa takut. Yang ada dia justru memandang remeh lawannya dan langsung memerintahkan semua bawahannya untuk menyerang Kyoen secara bersama-sama. Dan serangan mereka tentu bisa ditahan dengan mudah, tanpa ada satupun serangan yang dapat menembus pertahanan Kyoen. Bahkan sebanyak apapun jumlah mereka, dan sekuat apapun mereka berusaha mendaratkan serangan, tetap tidak bisa memberikan satupun goresan, karena mereka tidak sebanding dengan kekuatan Kyoen. Seluruh keluarga Kyo yang melihat aksinya pun seolah tidak menduga kakek buyut mereka ternyata sekuat itu. Si kacamata juga sampai tidak bisa memalingkan pandangannya begitu melihat teknik blocking yang digunakan oleh kakek buyutnya, yang bahkan tidak dapat ditembus oleh para penjaga keluarga Ding. Tapi di samping itu, Master keluarga Ding kini semakin yakin setelah melihat undead yang disummon Yunchi, bahwa Yunchi lah yang menyusup ke kediaman utama mereka. Dia juga bahkan tersenyum senang setelah melihat tingkat undead Kyoen hanya berada di level 33. Sehingga dia pun memutuskan turun untuk menghadapinya langsung, sembari mengatakan bahwa undead Kyoen hanyalah sampah yang tidak sebanding dengannya. Pada saat yang sama juga, undead Kyoen merespon serangan tersebut dan langsung menahannya dengan skill yang berbeda. Tidak hanya sekali, bahkan Kyoen mampu menahan serangan kuat yang dilancarkan secara terus-menerus hingga benturan senjata mereka menghasilkan gelombang kekuatan yang cukup intens. Menyadari serangan fisik tidak dapat menembus pertahanan Kyoen, dia pun mencoba menggunakan skill lain untuk menembus pertahanannya. Teknik blocking di hadapan kekuatan absolut itu hanyalah sia-sia, ucapnya sembari menggunakan kekuatan yang seolah membuat lawan terhisap ke arahnya. Tapi begitu lawannya mendekat, dia lagi-lagi tidak dapat melakukan serangan lantaran terblokir oleh Golden Barrier. Lalu Yunchi mengatakan, meski Kyoen sekarang cuman undead, tetap saja dia adalah seorang rank S. Golden Light saja sudah cukup untuk membuat Master keluarga Ding sibuk selama setengah hari. Alih-alih menanggapi perkataan itu, dia langsung memerintahkan semua bawahannya untuk menguras energi Yunchi dengan cara menyerangnya secara bersamaan. Namun dia tidak mendapatkan respon dari semua bawahannya, lantaran mereka juga kini telah disibukkan oleh undead yang lain. Bahkan mereka juga terlihat kewalahan saat menghadapi semua undead itu. Melihat tidak ada satupun yang dapat membantu, dia pun tidak memiliki pilihan selain mengerahkan semua kekuatannya. Baginya Kyoen ataupun undead, mereka tetaplah makhluk summon. Kemudian dia langsung melesat dengan kekuatan penuh ke arah Yunchi, dengan tujuan menghabisi Yunchi, agar semua makhluk summonnya juga ikut lenyap. Dalam pikirannya dia sangat yakin akan bisa menghabis Yunchi, karena dirinya memiliki item kelas tinggi yang diberikan oleh pahlawan Ding Kun. Namun secara tidak terduga, serangan kuatnya sama sekali tidak dapat menyentuh Yunchi, yang ada malah dia sendiri yang terluka oleh tebasan. Hal ini pun tentu membuat dia sempat terheran. Lalu dia langsung berbalik dan kembali melancarkan serangan yang lebih cepat. Tapi Yunchi seketika menghilang tepat dari pandangannya. Keadaan ini sontak membuat dia kebingungan, hingga dia tidak dapat menyadari pergerakan Yunchi, yang dalam sekejap sudah menghunuskan pedang pada bagian belakang tubuhnya.
Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.